Jadi ya alhamdulillah hari ini berkasnya sudah komplit, tinggal kita siap untuk program unggulan saya ingin membuat 5 ketimpangan-ketimpangan itu harus segera kita atasi, harus semoga juga nanti PSI punya calon wali kota, tidak melawan kotak kosong. Warahmatullahi wabarakatuh. Sorry teman-teman, hari ini seperti yang kita lihat bersama, Bang Edwin telah menyerahkan dokumen penyerahan pendaftaran bakal calon wali kota Tangerang Selatan periode 2024-2029. Minggu lalu beliau mengambil dokumen dan hari ini beliau menyerahkan. Dan setelah kita cek bersama tim, semua berkas dinyatakan lengkap, dan hari ini kita ingin mendengarkan bersama Bang Edwin mengenai visi misi. Mungkin kita bisa disampaikan, tapi sebelum itu mungkin dari Ketua DPD PSI Tangsel ingin memberikan dua kata. Habis itu Bang Edwin dan kita tanya jawab. Waktu dan tempat silakan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Nanti tunggu sesi tanya jawab aja, kalian baru berdiri. Tapi kan udah tahu urutannya kan. Ya, penjaringan. Bang Edwin. Terima kasih. Bakal calon wali kota yang daftar di PSI. Jadi hari ini adalah hari penutupan dari proses pendaftaran penjaringan kepala daerah dari PSI Tangerang Selatan. Dari dibukanya sudah 2 minggu yang lalu, dan sudah mengambil formulir 5 orang calon, salah satunya Bu Edwin. Dan hari ini adalah hari terakhir. Setelah ini kita akan melanjutkan ke proses administrasi berikutnya sebelum ke seleksi yang akan dilakukan secara berjenjang dari DPW PSI Banten sampai ke DPP, hingga nanti akan dikeluarkan rekomendasi di bulan Agustus 2024. Dari proses selama ini kita berterima kasih atas partisipasi dari para pendaftar. Semoga ke depan ini jadi salah satu contoh bagaimana kita sebagai partai berperan dalam sebagai pilar demokrasi ya di Tangerang Selatan, dan kita sangat berharap siapapun nanti yang akan kita lakukan udah sesuai urutannya tadi. Mungkin dari panitia itu saja. Silakan kepada Bu Edwin untuk menyampaikan sesuatu atau apapun ya, statement lah ya. Silakan Bu Edwin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD PSI Tangsel, Bro AA, Ketua Penjaringan, Bro Bagio, Sekretaris Penjaringan, Mas Dendi. Ya, terima kasih hari ini sudah diterima sebagai kader yang mudah-mudahan tidak bikin keder. Ya. Jadi ya alhamdulillah hari ini berkasnya sudah komplit, tinggal kita siap untuk berkontestasi dalam pilkada kali ini. Mudah-mudahan nanti PSI Tangsel bisa memberikan rekomendasi siapapun nanti calon wali kotanya dari PSI. Percayalah itu udah pilihan terbaik dari partai. Saya menyerahkan urusan setelah ini kepada partai, mekanismenya seperti apa. Harapannya ya mudah-mudahan saya sebagai kader bisa terpilih, mendapatkan rekomendasi dari DPW, DPP. Semoga Mas Kaisang nanti
bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik beserta Dewan Pembina yang ada di DPP. Semoga juga nanti PSI punya calon wali kota, tidak melawan kotak kosong. Itu aja harapannya dari saya. Mungkin nanti saya kembalikan ke Rodondi untuk lebih lanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Edwin. Silakan dari media mungkin ada yang bisa sampaikan. Dua penanya boleh dulu. Dari media apa sebutkan ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka dari Jetplatform.com. Kepada Bapak Edwin, program apa yang Abang akan bercanangkan untuk Tangsel? Apakah akan menambal kekurangan-kekurangan dari katakan yang akan menjabat? Terus cukup itu aja. Itu aja. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tony dari Alis Tangsel. Ini apa dengan saya terkait 5 calon tadi bisa disebutkan Mas? Ada pertanyaannya dari saya. Yang kedua, apakah Kaisang benar-benar diberi karpet merah untuk calon wali kota Tangsel? Yang ketiga, apakah PSI sangat mendukung incumbent? Padahal tahun kemarin PSI sangat menolak ya Mas, karena proses poligami dari incumbent. Itu harus dipertanyakan lagi jawab Mas. Itu ke mana tuh pertanyaannya? Ke ketua DPD? Apa ke ketua penjaringan? Ini nih. Baik. Mungkin langsung dijawab. Yang pertama dari Mas Eka, kira-kira dari pertanyaan untuk Bang Edwin, programnya kira-kira apa? Oh iya. Mau memperbaiki atau mungkin ada program baru yang bisa ditawarkan? Ya, terima kasih ya Bang pertanyaannya. Jadi untuk program kita akan melakukan perbaikan-perbaikan itu pasti. Apa yang belum baik kita perbaiki menjadi lebih baik. Nah, di program unggulan saya ingin membuat 54 pos bakum di 54 kelurahan se-Kota Tangerang Selatan. Jadi, kalau BPJS kan udah ada ya, pemerintah pusat yang tanggung. Harusnya sih semua sehat badannya, kalau sakit bisa berobat gratis. Tapi siapa yang tanggung kalau misalnya dia terkena masalah hukum? Karena masalah hukum nanti bisa bikin badannya sakit. Bisa juga bikin dia meninggal karena stres, mikirin masalahnya gitu loh. Nggak selesai-selesai. Ya. Itu satu. Terus kedua, kita juga akan melakukan perbaikan-perbaikan di kecamatan yang tidak autopilot. Kita harus sadari bahwa Kota Tangerang Selatan ini besar dan hidup karena kecamatan-kecamatan kita 50% lebihnya itu autopilot gitu. Yang tidak autopilot kita bisa lihat ketimpangan-ketimpangan itu harus segera kita atasi, harus segera kita benahi, harus segera kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jangan hanya kita membangun infrastruktur yang sifatnya hanya euforia. Alun-alun bagus, sangat baik untuk interaksi sosial, sangat baik untuk peningkatan UMKM dan lain-lain. Tapi jangan lupa juga jarak dari 1 kilo ini aja di depan kita ini masih banyak masyarakat Tangsel yang belum bisa baca tulis. Ya, masih banyak pemerataan-pemerataan yang harus dengan segera kita lakukan perbaikan. Jangan hanya kita berdiam diri. Nah, untuk visi misi itu saya angkat jadi no more simor, but now berdiksi. Nah, berdiksi. Jadi kalau hari ini Tangsel simor, mudah-mudahan ke depan kalau kita terpilih PSI bisa mengangkat no more simor, but now berdiksi. Jadi pertanyaan nih kan, berdiksi ini apa? Berdiksi ini berkualitas, adil, aktif, dan bersih. Jadi kita akan bangun SDM-SDM Tangsel yang berkualitas dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Kita berantas baca tulis, yang nggak bisa baca tulis kita berantas semua. Ya, itu realita hari ini loh. Dan itu terjadi hari ini gitu. Kalau mau diambil contoh aja di depan mata kita nggak usah jauh-jauh. Depan kantor wali kota aja masih banyak yang orang belum paham tanda tangan seperti apa. Berarti kan itu belum bisa baca tulis.
Itu yang akan kita lakukan, perbaikan SDM-SDM yang berkualitas agar nanti tingkat pengangguran di Kota Tangerang Selatan bisa semakin rendah gitu ya. Apalagi nanti kita kalau bicaranya seBanten, Banten itu menurut LPS tingkat penganggurannya tinggi loh. Ya, kalau saya nggak salah peringkat 2 atau peringkat 3 secara nasional. Kan sangat mengerikan ya. Belum lagi karena penganggurannya. Provinsi kita juga dikenal sebagai provinsi yang paling tidak bahagia. Jangan-jangan Kota Tangerang Selatan juga menyumbangkan orang-orang yang tidak bahagia kan gitu. Itu yang akan kita bangun. Terus kemudian adil ya tadi, adil perencanaan kita kalau terpilih kita akan buat 54 pos bakum yang layanan hukumnya gratis disupport oleh advokat-advokat berkualitas yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Terus kemudian aktif kita aktif turun ke masyarakat, aktif menyelesaikan problem-problem yang timbul secara aktif, tidak hanya diam duduk di belakang meja. Terus kemudian yang terakhir adalah yang bersih. Ya, bersih ini kita bawa DNA partai kita, DNA partai PSI, anti korupsi, ya kan, anti intoleran. Itu yang akan kita lakukan ke depannya. Seperti itu jawabannya, semoga membahagiakan. Mungkin ada tanggapan? Cukup. Kalau yang pertanyaan kedua, saya rasa capable-nya saya serahkan ke senior-senior saya. Terima kasih. Iya, pertanyaan berikutnya dari Mantap ya. dari pertanyaan mungkin yang pertama adalah kemudian apakah PSI tetap mendorong Mas Kaisang untuk maju ke Tangsel, dan berikutnya apakah PSI mendukung incumbent panas mana bisa pinjam satu nggak cuma kipas-kipas. cukup vokal untuk menjadi oposisi incumbent. Itu Mas Barat. Yang pertama untuk peserta ada 5 yang sudah mendaftar. Empat ini ada registrasi. Jadi ada nanti nama lengkapnya bisa saya yang kenal hafal nama depan aja. Ada Bro Iqbal itu dari Iqbal Tawakal Saputra ya. Ini dari Tangsel Pamulang. Kemudian Bro Stano juga Putra itu dari kader PSI Serpong Utara. Kemudian ada Bro Arif Maulana itu dari Kebaren. Nah sekarang Bro lagi dari Ciputat. Ini Pak semua kader PSI internal. Yang terakhir Pak Den dan Pak Kiran ya. Nah, kita nanti hitungnya 5 atau 6 ya, apakah Pak Den sendiri atau Pak Kiran. Itu ada banget ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga mungkin karena kita hanya panitia ya dari ketua BPT Ini langsung dioper ini ya. Ini mantep ini. Pertanyaan yang paling berat. Pertanyaan paling sulit ya, Pak. Jadi saya terima kasih Mas Dodi dan rekan-rekan pewarta semua yang telah hadir pada sore hari ini. Mengenai pertanyaan dari Mas Dodi tadi, jawabannya sederhana sih sebenarnya. Partai ini kan ketumnya Mas Kaisang ya. Jadi karpet merah itu selalu terbuka buat Mas Kaisang. Tinggal Mas Kaisang itu mau pilih di mana. Gitu. Kebetulan beliau kan punya privilege untuk dan sesuai dengan usianya, memang persyaratan sebagai wali kota atau bupati pun atau kepala daerah di tingkat kabupaten kota dan di kabupaten kota itu memang terbuka terbuka. Tinggal nanti bagaimana dengan keputusan dan saat ini kan panjang perjalanan masih bulan Agustus, tentunya mungkin masih ada hal-hal secara politis yang nanti kita pertimbangkan di internal, karena banyak juga para ketua DPP yang lain, ada sisi dana, sisi lain juga saat ini juga masih konsolidasikan untuk memastikan juga, jadi kita belum tahu nantinya penempatannya akan seperti apa. Tentunya proses ini akan terus berjalan dan ini yang kita tunggu nanti, dan
karena pilkada itu pasti tidak lepas dari satu hal, yaitu konsolidasi dengan DPP. Dengan DPP yang akan tentunya memastikan kader internal atau eksternal yang akan didukung itu bisa membawa kemenangan PSI di 2029. Itu yang paling utama. Kemudian yang pertanyaan berikutnya dari Mas juga 2020 ya, waktu itu kita saat itu mendukung calon yang berbeda dengan Pak Bondan Pilar. Kali ini Pak Bondan Pilar harusnya akan mendaftar ke ini. Tentunya ini situasi politik yang berbeda juga. Karena waktu itu kita juga terbuka luas dengan syarat-syarat yang ada gitu ya. Mungkin sekarang syaratnya sudah terpenuhi, Mas Doni. Jadi kalau syaratnya sudah terpenuhi, sudah ya berarti kan berani mendaftar gitu kan ya. Kalau dulu mungkin ada syarat yang memberatkan, dia bingung gitu mendaftar, dia mungkin Pak Panitia ya. Jadi ya, kenapa? Nah ya, makanya sekarang kan kita membuka pendaftaran. Kalau mendaftar, terus kembalikan formulir, ya nanti kan tim dari panitia yang akan menentukan. Biarkan proses itu berjalan, gitu kan. Intinya kita membuka silaturahmi terbuka, baik kepada petahana, juga kepada partai-partai politik yang lain, kita diskusi secara politik untuk tentunya kemajuan kepemimpinan di Sumatera Selatan. Itu Mas Doni, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Bupati dan Bang Edwin. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada 3 penanya. Banyak ya. Udah kayak seminar gitu ya. Selamat sore Pak. Ya, itu dari acara dari kota. Ya, saya ini. Pertama saya ingin tahu sebetulnya, kalau orang nyalon itu kan pasti lihat ada sisi-sisi keburukan dari petahana, makanya begitu mau dilawan gitu ya, kiranya begitu ya. Nah, sekarang menurut Mas Edwin itu programnya Pak Ben Pilar itu yang paling jelek itu apa? Pertama. Yang kedua, Tangsel itu kan punya APBD sekitar 4,3 triliun kalau nggak salah. Nah itu kok yang menikmati cuma beberapa bagian aja. Dan sejauh mana pengawasan PSI sebagai sebagai partai yang anti korupsi lagi. Yang kedua, ini harus fair juga PSI itu. Dulu nolak karena poligami. Sekarang menurut Anda PSI Pak Ben itu poligami apa enggak gitu? Terima kasih. lanjut. Tes. Izin Bang Edwin, semuanya ketua. Saya mau nanya nih, kalau misalkan Mas Kaisang dari mana tuh? Saya Jogi dari Pos Rakyat. Jadi dari Pos Rakyat. Saya mau nanya, kalau misalkan Mas Kaisang jadi ke Tangsel, apakah Bang Edwin akan mundur? Terima kasih. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Sugeng dari Bisnis Metro. Untuk Bro Edwin, mohon izin, Bapak ini sosok profilnya seperti apa? Mungkin banyak masyarakat yang belum mengenal, dan apa motivasi, karena kan selama ini kan kita baca dari pemilihan tahun lalu, petahana sangat kuat walaupun hanya satu partai pemenang yang mengusung. Nah, saat ini apakah Bro Edwin juga sudah mendapat dukungan dari partai-partai yang lain untuk modal melawan petahana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Tadi sedikit guyon jadi kayak seminar gitu ya. Tanya jawabnya agak panjang. Mungkin tadi yang pertanyaan paling terakhir, yang nomor 2 tadi yang paling saya
ingat dan agak mudah saya menjawabnya. Walaupun pertanyaannya memang sulit ya. Kalau Mas Kaisang maju, Bro Edwin mundur nggak? Kalau Mas Kaisang maju, saya jadi wakilnya Mas Kaisang bersedia. Karena gimana pun juga ya, beliau ya seperti disampaikan oleh Bro Ketua, beliau ketum, beliau punya wewenang khusus. Tapi kalau saya secara pribadi berpandangan, seharusnya Mas Kaisang mendapatkan tempat yang lebih baik lah daripada sekedar wali kota ya. Karena kelasnya ketum. Yang namanya ketum suatu parpol, apalagi presiden yang kita usung berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih hari ini, harusnya sih posisi Mas Kaisang lebih baik daripada sekedar wali kota gitu. Kalau hanya sekedar wali kota harusnya bukannya Mas Kaisang. Untuk Bro Edwin aja harusnya udah cukup Mas Kaisang memberikan kepercayaan itu gitu. Gitu ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya tadi APBD ya Pak ya, terkait dengan APBD dan program apa sih yang dirasa paling buruk ya gitu ya. Kalau saya sebagai warga masyarakat ya Pak ya, melepaskan jaket PSI ini sebagai kader, sepertinya saya tidak pantas untuk menilai seseorang ya, karena bukan atas kapasitas saya memberikan nilai dan program seperti apa yang terburuk. Tapi kalau ditanyakan ke saya dengan APBD 1,4 T hari ini, 4,3 triliun hari ini, apa yang akan kita lakukan? Tentunya banyak hal, karena APBD kita ini udah berarti setengahnya APBD provinsi. Kalau yang kita lihat hari ini cuma bangun beton aja 500 meter, berarti kemana sisanya? Jangankan itu, ada juga program UMKM yang membantu masyarakat dengan bantuan yang lumayan, tapi coba bapak-bapak atau rekan-rekan wartawan yang hadir hari ini tanya ke warung terdekat dekat rumahnya, warung Madura dekat rumahnya, tanya, pernah tahu nggak ada bantuan itu? Mungkin kalau saya disuruh sebut salah satu program yang terburuk sosialisasinya ya itu, gitu. Itu aja paling kecil. Gitu. Terus kalau kemudian berkaca, kemudian apalagi yang memang tadinya baik, sekarang jadi mungkin belum lebih baik. Kalau dulu bapak-bapak atau rekan-rekan media atau semua yang hadir hari ini berobat pakai KTP Tangsel dulu enak ya, zamannya Bu Airin ya. Cukup dengan KTP yang nggak ditanya macam-macam ya. Tapi hari ini kan macam-macam ya. Kalau nggak ada bantuan dewan kayaknya agak susah juga. Cukup dengan BPJS yang utang aja kayaknya nggak bisa berobat kita. Itu yang akan kita kembalikan, Pak. Warga masyarakat berhak untuk pengobatan gratis, berhak untuk layanan hukum gratis, berhak untuk kehidupan yang bahagia. Itu yang akan saya lakukan. Terus kemudian tadi pertanyaan terakhir terkait dari Mas Sugeng ya, terkait dengan apa? Oh, poligami. Nah, kalau poligami nanti partai yang jawab ya Pak. Karena itu kan nanti mekanismenya partai, apakah diterima, kan ini belum tentu diterima dan dapat rekomendasi. Kalau mengembalikan kan ya silakan diterima kan gitu ya. Tapi mungkin nanti untuk poligami lebih jelasnya dari pengurus, Bro Ketua, dan mungkin dari Bro Bagio yang dari Ketua Penjaringan akan menjawab terkait dengan poligaminya. Walaupun kemarin yang ngurus poligaminya saya, tapi jangan usah disebut ya Pak. Silakan nanti dari partai lah kewenangannya seperti apa untuk menjawab itu. Itu sih dari saya. Terus kemudian yang terakhir tadi. Ada yang ketinggalan nih. Apa tuh Pak? Ya. Apakah Pak Edwin sudah mengunjungi beberapa partai untuk mendapat dukungan? Itu yang tadi dipertanyakan. Ya, kalau konsolidasi dengan beberapa pengurus partai, jujur saja sudah mulai saya coba lakukan, tapi memang sampai saat ini ya belum ada hasil yang positif ya. Tapi kita tetap mendorong, mudah-mudahan semua pengurus-pengurus partai di Kota Tangerang Selatan sadar bahwa berkompetisi di pilkada ini harus dilakukan dengan baik. Kalau kita kompetisinya saja sudah tidak baik, bagaimana kita mau menghasilkan pemimpin yang baik? Itu aja sih mungkin harapannya. Ya mudah-mudahan partai-partai yang nanti mungkin juga akan berkoalisi dengan PSI, karena nggak mungkin PSI berjalan sendiri. Ayo dong, kita bangkit, kita munculkan tokoh-tokoh kita, jangan hanya duduk diam dan menunggu sesuatu gitu, tapi ciptakanlah sesuatu. Itu sih dari saya. Oh, profil saya ya Pak, lupa saya Pak.
Jadi nama lengkap ya Pak ya? Nama lengkap Edwin SHMH CLA Pak, berserta gelar. Kalau nama aja saya namanya Edwin aja. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Ikatan Advokat Indonesia Kota Tangerang Selatan. Terus kemudian saya juga Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia kok Tangerang. Jadi Tangerangnya meliputi 3 wilayah, Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan. Saya berprofesi sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara, dan ya usaha saya, bisnis saya cuma advokat aja Pak, mengadvokasi, terus kemudian memberikan layanan hukum secara profesional, dan ya alhamdulillah udah berjalan lumayan lama dan sustainable. Itu aja sih profil saya. Nyalek juga untuk level provinsi, tapi belum rezekinya, belum jodohnya, belum ketetapan Allah. Ya mudah-mudahan dapat rekom nih hari ini. Ada bro dewan-dewan kita juga yang hadir hari ini, Bro Alex, Bro Ferdi, terima kasih. Itu sih Pak. Jadi rencananya memang kemarin kan di PDI hadir kan, ada acara ya waktu itu. Di mana? Pak itu di acara PDI pernah. PDI. Iya, di lapangan itu depan markas PDI. Acara. Waktu itu Acara apa ya? Banyak kan acara dulu. ada dokumentasinya waktu itu Pak Edwin di acara PDI. Acara PDI. Bukan PSI. Yang lain kali Mas. Edwin yang lain mungkin Bang. Edwin Manangsang. Karena nama Edwin ini pasaran juga sih memang gitu. Mungkin Edwin yang lain. Tapi kalau acara partai yang lain selama bukan utusan partai saya nggak berani menghadiri. Nanti takutnya dapat kartu merah dari Bro A. Dipecat ya. Itu sih. Tapi kalau acara di PSI untuk Dapil Banten 9 Provinsi Banten. Siap. Oke, ini jawaban terakhir mungkin dari Bro Ketua. Nanti setelah ini bisa doorstop ya, karena nanti jam 4 ada jadwal dari petahana untuk hadir wali kota dan wakil wali kota beserta rombongan. Jadi silakan Bro Ketua sekaligus menutup sesi bersuara nanti. Terima kasih. Baik. Jadi saya singkat saja untuk pertanyaan tadi. Yang pertama mengenai peran dewan yang saat ini masih berjalan. Kami dari PSI tentunya selalu berkoordinasi dengan dewan-dewan kita yang ada di DPRD Kota Tangerang Selatan untuk selalu mengawal Pak. Jumlah kami cuma 4, di mana sisanya adalah teman-teman dari partai lain. Tentunya ini tidak mudah dibandingkan teman-teman partai lain yang punya 10, 12, 9, 8. Tangan kami itu 4 ini semua bekerja di semua komisi dan memastikan bisa mengawal APBD Kota Tangerang Selatan sebaik-baiknya. Termasuk juga mengawal jika terjadi adanya bocoran ataupun mengingatkan ke pemerintah kota untuk memperbaiki, untuk melakukan perubahan apabila itu terindikasi atau bisa mengarah kepada penyimpangan. Nah, kami sebenarnya sangat berharap di 2024 ini kursi kami bisa bertambah sehingga kerja-kerja politik kami juga lebih baik lagi. Namun demikian karena saat ini kami juga nanti di 2024 sampai 2029 masih ada 4 orang, 4 kursi juga, sehingga tentunya kami juga akan berusaha semaksimal mungkin dengan pengalaman yang ada untuk terus melakukan pengawalan tersebut. Nah tentunya dengan pemerintah kota sebelumnya saat ini yang masih berjalan, koordinasi itu sudah berjalan dengan baik dan mereka juga menerima usulan-usulan konstruktif yang disampaikan oleh dewan-dewan kita yang saat ini duduk di DPRD Kota Tangerang Selatan. Nah ini akan kita lanjutkan dan juga kita juga tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan bahkan menegur secara langsung baik melalui dinas maupun langsung melalui ke wali kota dan wali kota. Ini yang menjadi ikhtiar kami dan tekad kami untuk selalu mengedepankan perlunya bahwa APBD itu banyak berpihak untuk masyarakat luas. Itu yang kami tekankan terus ke dewan-dewan kami yang saat ini bekerja untuk Kota Tangerang Selatan. Dan mengenai pertanyaan terakhir tentang tadi sudah disampaikan oleh Bro Edwin juga mengenai polemik kami dan sebagainya. Tentunya
saat ini semuanya sudah ada, dan tentunya saat ini yang disampaikan ke semua calon, dan tentunya dengan saat ini pun hari ini Pak Benjamin dan Mas Bilar akan mengembalikan formulir dengan persyaratan yang ada, dan itu akan menjadi hak dari Dewan Panitia, kali ini panitia di Kota Tangerang Selatan, maupun dari nanti di Banten, Provinsi Banten, maupun di pusat. Tentunya itu yang akan nanti kami sampaikan, dan tentunya hal itulah yang kami pertimbangkan kelanjutannya untuk memberikan rekom kepada calon kepala daerah yang terbaik, yang menurut versi PSI, yang tentunya bisa membawa PSI di 2029 lebih baik lagi dari sekarang. Itu saja sih mungkin Pak, sudah saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali ke panitia. Baik, terima kasih. Nanti kalau pertanyaan selanjutnya bisa di doorstop ya, langsung ke orangnya. Kebetulan ada Pak Dewan juga incumbent, ada Bro Alex, Bro Kediasa, nanti bisa ditanyakan. Dan terima kasih Bang Edwin, Bro Ketua dan Bro Bakti Bersatu, untuk mengakhiri ditunjukkan Bang Edwin bahwa siap. yang kemarin pengambilan berwarna putih, lalu sekarang adalah Siap. penyerahan dan tanda terimanya mark merah, artinya sudah mengembalikan berkas.